Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di sini Cak Waluyo dalam channel Jejak Digital. Di mana dalam video ini segmennya adalah pembahasan mengenai yang dohir dan yang batin ya. Yang kelihatan mata dan yang tidak kelihatan mata. Dohir itu kelihatan mata, batin itu tidak kelihatan mata. Seperti layaknya lisan saya ya, ucapan saya ini. Lisan saya ini mulut dan lidahnya kelihatan mata. Lalu batinnya yang mana? Hati saya. Hati saya ya, suara hati saya ya, yang ada di dada sebelah kiri itu bisa ngomong. Itu lisan yang halus ya, yang tersembunyi, gaib. Diri kita manusia itu memang seperti itu ya, mempunyai lisan yang kelihatan mata dan juga mempunyai lisan yang tidak kelihatan mata. Mulut kita itu sebenarnya dua. Satu yang ada di muka ini, satu yang ada di dada ini yang bisa ngomong. Mungkin saking dekatnya ya lisan yang ada di dada itu, kita tidak sadar ya, kita tidak menyadari kalau ada mulut yang kedua yang ada di dalam dada kita. Baiklah, contohnya sudah cukup. Yang dohir dan yang batin ya, yang kelihatan mata dan yang tidak kelihatan mata itu seperti apa ya, contohnya jelas dan dekat, nyata ya, ada pada diri kita sendiri sebagai manusia. Untuk pembahasan yang pertama, yang dohir dan yang batin ya, ini mengenai kalimat saudara. Ya, kalimat saudara. Boleh dicari di mesin pencarian Google atau AI manapun ya, arti kata saudara itu sendiri ya. Saudara itu artinya pernah dalam kandungan ibu. Ya, arti dari kata saudara itu adalah pernah dalam kandungan ibu. Kalau misalnya pernah dalam kandungan satu ibu, maka disebut saudara kandung. Ada saudara kandung, bahkan ada orang lain ya, kita anggap sebagai saudara ya kan. Kenapa orang lain itu kita anggap sebagai saudara? Karena pernah dalam kandungan ibu, meskipun berbeda ibu ya antara manusia satu dan manusia yang lain, akan tetapi proses atau fase ya kejadian di dalam perut atau kandungan ibu itu kurang lebih sama ya. Misalkan saya dan orang lain berbeda ibu. Apakah proses di dalam kandungan ibu itu berbeda? Tentu saja sama. Maka orang lain ya saya anggap sebagai saudara. Kalimat saudara itu sendiri muncul juga dari silaturahmi ya. Sila itu hubungan, rahmi itu rahim ya. Silaturahim, hubungan persaudaraan ya, hubungan rahim itu sendiri. Mungkin ada yang baru tahu ya. Arti kata saudara itu dari mana sih sumbernya? Dari kandungan ibu kita ya, kandungan ibu dari seluruh manusia di dunia ini. Ada saudara kandung, ada orang lain yang kita anggap saudara. Itu adalah saudara yang kelihatan mata. Pembahasannya di sini yang kelihatan mata dan yang tidak kelihatan mata ya kan. Kalau ada saudara kandung kita ya dan ada orang lain yang kita anggap sebagai saudara. Lalu mana saudara yang tidak kelihatan mata itu? Pembahasan mengenai yang gaib ya, yang mistik dan klinik gitu ya. Memang selalu mencuri perhatian. Terutama orang-orang di kawasan Nusantara. View-nya mesti banyak ya, horor, hantu-hantu. Tapi tidak, pembahasan di sini yang dohir dan yang batin tidak mengarah ke arah itu ya, tapi ke makna yang sesungguhnya ya, yang sejati. Baiklah, untuk membahas saudara yang tidak kelihatan mata, saya akan mengutip sebuah tradisi Jawa kuno ya, yang umurnya sudah sangat tua ya. Mengutip dan menjelaskan tradisi kuno yang tua itu agar kita bisa memahami mana sih saudara yang tidak kelihatan mata yang ada pada diri kita itu. Tradisi kuno Jawa yang akan saya bahas adalah ritual mengubur plasenta ya, atau ari-ari dari si bayi yang baru lahir. Diri kita pernah mengalami fase ya, di mana lahir ke dunia ya kan. Ibu kita dalam keadaan cemas saat melahirkan kita, bahkan ada kalimat taruhannya nyawa ya kan. Ayah kita itu berdebar-debar khawatir ya kan, selamat atau tidak ya kan, berdoa agar selamat baik ibu dan bayinya kan begitu. Saat bayi lahir ke dunia, kemudian dibarengi dengan plasenta itu sendiri, orang Jawa kuno ya, bahkan dilestarikan sampai sekarang, itu sangat menghormati plasenta dari si jabang bayi. Bahkan diadakan ritual mengubur plasenta bayi ya, biasanya dikuburkan di depan rumah ya. Di depan rumah begitu dikuburkan, kemudian ditutupi kurungan ayam
atau tempat sampah yang baru diletakkan di atas tanah di mana plasenta itu dikuburkan. Apabila malam hari ya, itu diberi lampu dan dinyalakan. Bagi orang Jawa mungkin sudah paham ya, untuk apa ritual itu ada, kenapa dilakukan ya kan, tujuan apa sih yang dimaksud atau yang dituju, apa tujuannya dari ritual mengubur plasenta bayi itu sendiri, kan begitu. Bagi orang Jawa sudah paham ya, rata-rata sudah paham. Tapi bagi orang yang bukan orang Jawa ya, orang non Jawa, ada lagi istilah non Jawa ya. Mungkin mereka bertanya-tanya, itu ritual apa sih? Kenapa ada ritual klinik seperti itu? Ya kan? Itu mungkin bagi orang di luar orang Jawa sulit mengerti, bahkan sulit memahami. Di sini akan saya bahas ya. Orang Jawa kuno menyebut saudara dari plasenta si bayi itu sendiri ya. Sangat menghormati dan menyebut plasenta bayi yang baru lahir itu disebut sebagai saudara dari si bayi. Apakah pernyataan ini benar? Kalau mengarah pada arti saudara itu sendiri ya, pernah dalam kandungan ibu, tentu saja pernyataan orang-orang Jawa kuno ini benar dan tepat ya. Apakah plasenta bayi itu menemani si bayi saat dalam kandungan ibu? Tentu saja. Bahkan ya, si jabang bayi, kita pernah dalam fase itu ya, saya mengingatkan diri saya sendiri dan orang lain ya. Saat kita dalam perut ibu kita, dalam kandungan ibu kita dulu, itu ditemani tidak hanya satu saudara, akan tetapi 4 saudara ya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, plasenta bayi ya, ari-ari itu sendiri. Kemudian air ketuban, lalu tali pusar, dan darah. Ya, jadi yang menemani si bayi diri kita dulu saat dalam kandungan ibu tidak hanya satu saudara, akan tetapi 4 saudara. Pertama adalah air ketuban ya. Orang Jawa menyebutnya kakang kawah. Air ketuban itu kakang kawah. Disebut kakang ya, kakak, karena keluar duluan sebelum bayi lahir. Setelah air ketuban ada tali pusar, plasenta, kemudian ada darah ya. Air ketuban, plasenta, kemudian tali pusar, dan darah. Ada 4 yang menemani kita saat dalam kandungan ibu kita. Kenapa jumlahnya 4 ya? Kok tidak 5? Kenapa jumlahnya 4? Kok tidak 3? Itu nanti ada rahasianya ya, mengarah kepada saudara kita yang tidak kelihatan mata itu. Bang, katanya tadi saudara kita itu tidak kelihatan mata. Itu air ketuban, plasenta, tali pusar, dan darah kan kelihatan mata, Bang. Sabar. Pelan-pelan ya. Nanti mengarahnya ke situ. Tugas dari keempat saudara itu ya, saudara kita yang jumlahnya 4 itu ya, saat dalam perut kandungan ibu kita dulu, itu adalah proses melengkapi terbentuknya jasmani kita ya. Terbentuk mata, terbentuk telinga, terbentuk hidung, terbentuk mulut, terbentuk kemaluan, terbentuk kepala, tangan, kaki, sempurna. Dan menemani kita saat lahir ke dunia. Oleh karena itulah orang Jawa kuno sangat menghormati ya plasenta dari si bayi itu sendiri dengan mengadakan ritual, yaitu mengubur ari-ari atau plasenta si bayi itu sendiri ya kan. Tujuannya itu untuk mengenal saudara kita. Ada saudara yang kelihatan mata dan ada saudara yang tidak kelihatan mata, kan begitu. Setelah tugas dari keempat saudara itu selesai ya, air ketuban, darah, tali pusar, dan plasenta itu sendiri, saat kita lahir ke dunia, apakah mereka berhenti sampai di situ tugasnya? Oh tidak. Keempat saudara itu ya, maujud kalau orang Jawa bilang. Maujud itu bahasa kerennya apa ya? Bertransformasi menjadi 4 saudara penting yang setia menemani kita saat kita hidup di dunia, bahkan saat kita hidup setelah kematian. Manakah keempat saudara yang bertransformasi itu ya? Bang, ingat loh Bang ya, harus tidak kelihatan mata. Iya, sabar. Mereka itu bertransformasi ya. Menjadi apa? Langsung saya buka saja ya. Yang pertama adalah pendengaran ya. Pendengaran loh ya, bukan telinga. Pendengaran tidak sama dengan telinga. Kalau pendengaran itu perangkat lunaknya, kalau telinga adalah perangkat kerasnya. Itu pun yang zahir dan yang batin ya kan? Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan. Penglihatan ya, tidak sama dengan bola mata. Tolong dibedakan. Kemudian yang ketiga adalah penciuman, termasuk nafas kita itu. Yang keempat adalah lisan ya, atau pengucap yang sedang saya pakai sekarang untuk ngomong.
Jadi mereka itu bertransformasi ya menjadi 4 saudara penting itu ya. Pendengaran, penglihatan, penciuman, nafas itu ya, dan lisan kita. Bang, apakah benar seperti itu? Bukankah tadi saya jelaskan bahwa keempat saudara itu ya, yang menemani kita saat kita dalam kandungan ibu kita dulu ya. Plasenta, air ketuban, darah, dan tali pusat itu menyalurkan apa yang dimakan ibu kita, apa yang dihirup ibu kita, nafas itu ya, menyalurkan sari-sari makanan ke dalam diri kita ya, dari ibu kita masuk ke dalam diri kita melalui 4 saudara itu ya kan. Mungkin baru sadar dan ingat ya, atau baru mengetahui. Iya ya, kita dulu seperti itu. Terbentuklah mata, terbentuklah telinga ya kan. Fasenya itu memang seperti itu ya urut-urutannya. Kalau kita bertemu dengan saudara kita ya, entah saudara kandung atau orang lain ya, bukankah kita berinteraksi dengan saudara kita yang kelihatan mata ya, orang lain itu, dengan lisan kita ya, bercakap-cakap, berbincang-bincang, saling mendengarkan, saling menatap saudara kita ya kan, nafas keluar masuk. Itu adalah sebenarnya contoh, tapi kadang kita tidak sadar ya, bahwa itu adalah pertemuan dua saudara. Bertemunya saudara yang kasat mata dan bertemunya saudara yang tidak kasat mata. Pertemuan dua saudara. Bila kita berbincang-bincang dengan orang lain itu sesungguhnya pertemuan dua saudara ya. Kalau misalnya pertemuannya banyak manusia ya kan, perkumpulannya itu banyak yang hadir ya, manusia datang ya kan. Maka yang berpidato itu saudara-saudara. Para politikus itu biasanya ya berpidato ya kan, saudara-saudara. Kalau ditanya, Pak, saudara artinya apa? Ya nggak tahu, pokoknya saudara. Yang pertama itu yaitu yang zahir dan yang batin, yang zahir dan yang batin ya, mengenai saudara. Hal ini penting saya sampaikan karena hal ini adalah pengetahuan yang dasar ya. Akan tetapi kita sering ya melupakan, bahkan tidak menyadari kalau saudara itu ada pada diri kita ya. Saudara yang kelihatan mata dan saudara yang tidak kelihatan mata ya. Sayang sekali ya pada dewasa ini ya, saudara yang tidak kelihatan mata itu sering mendapatkan sebutan yang bermacam-macam ya julukannya. Ada yang menyebutnya jin gorin, ada yang menyebutnya kodam. Kalau dalam agama Samawi tidak seperti itu. Kalau keempat saudara itu, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lisan, itu kalau kita ajak kepada kebaikan, mereka menjadi malaikat. Nah, kalau kita ajak kepada keburukan ya. Kalau kita ajak kepada kebaikan kan menjadi malaikat. Kalau kita ajak kepada keburukan, mereka akan menjadi setan. Dan itu tepat dan benar. Saya kira cukup ya untuk saudara itu sendiri. Saudara yang zahir dan saudara yang batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.